Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haikal Oki Wicaksono dengan NIM 230210102070. Di sini saya akan membuat video tentang opini saya terkait kurikulum Merdeka di Indonesia saat ini guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan telaah kurikulum sekolah. Namun sebelumnya, yang terhormat Ibu Rifati, Ibu Habibah, dan Ibu Laila selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan telaah kurikulum sekolah. Jadi langsung saja ke opini saya tentang kurikulum Merdeka di Indonesia saat ini. Jujur, pas pertama kali dengar tentang kurikulum Merdeka, saya agak skeptif. Lah, udah berapa kali Indonesia gonta-ganti kurikulum, dari kurikulum KTSP terus ke kurikulum 2013. Nah, sekarang ganti lagi nih ke kurikulum Merdeka. Tapi setelah saya lihat-lihat implementasinya secara langsung dan beberapa kali ngobrol dengan orang tua saya sendiri dan beberapa guru saya yang dulu, ternyata kurikulum Merdeka ini beda banget. Yang bikin beda adalah konsep kata merdekanya itu sendiri. Bukan cuma jargon merdeka, tetapi benar-benar memberikan suatu kebebasan. Jadi guru itu nggak lagi harus ngikuti modul yang sangat kaku sampai ke detail-detailnya. Tapi mereka itu bisa kreatif, bisa mengkreasikan, bisa menyesuaikan dengan kondisi anak-anak di kelasnya masing-masing. Bayangkan aja, contohnya saja guru yang ada di Flores itu bisa ngajar matematika pakai contoh tenun ikat, atau guru yang ada di Aceh itu bisa menjelaskan sejarah sampai cerita tentang tradisi lokal mereka itu sendiri. Jadi setelah saya pikir-pikir, saya baru ingat pas masa sekolah dulu, pelajaran ya udah pelajaran, nggak ada hubungannya sama sekali tentang kehidupan sehari-hari. Terus ngapalin rumus matematika, ngapalin rumus fisika tanpa tahu gunanya itu apa. Menghafal bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu sejarah, tapi gak paham kenapa peristiwa itu penting. Sekarang anak-anak yang saat ini itu lebih beruntung karena mereka itu belajar hal-hal yang benar-benar relevan dengan kehidupan nyata mereka. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang peduli dengan masa depan pendidikan, kita tidak bisa menutup mata terhadap kehadiran kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan di berbagai sekolah, bahkan hampir semua sekolah. Kebijakan ini seperti membawa angin yang segar, menawarkan cara pandang baru dalam mendidik anak-anak kita. Jadi selama bertahun-tahun kita itu menyaksikan bagaimana sistem pendidikan Indonesia itu terjebak dalam rutinitas yang sangat kaku. Jadi anak-anak itu dipaksa menghafal berbagai materi tanpa mereka tahu benar-benar memahami esensinya. Mereka dikejar target nilai, bukan pengembangan karakter dan potensi diri mereka sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya lulusan sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia itu seringkali pintar di atas kertas, tetapi mereka itu kesulitan mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata. Jadi kurikulum Merdeka itu hadir dengan semangat yang berbeda. Nama Merdeka bukan hanya sekedar slogan, tapi juga filosofi yang mendasar. Kita berbicara tentang kemerdekaan dalam belajar, baik untuk guru maupun baik untuk siswanya itu sendiri. Guru itu tidak lagi terikat dengan modul yang pembelajarannya itu sangat detail dan seragam untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Mereka itu punya ruang untuk berkreasi. Mereka itu bisa menyesuaikan cara mengajar dengan kondisi siswa dan lingkungan mereka itu sendiri. Nah, yang paling menarik dari kurikulum Merdeka ini adalah konsep profil pelajar Pancasila. Kita tidak lagi hanya fokus pada angka-angka di rapot, tetapi tapi kita juga fokus pada pembentukan karakter yang utuh.
Jadi anak-anak itu diharapkan tidak hanya sekedar pintar, tetapi juga dituntut untuk beriman, kreatif, mandiri, dan punya kepedulian sosial yang sangat tinggi. Nah, ini juga sejalan dengan cita-cita pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara kita, yang mana beliau ingin mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh seperti itu. Jadi program proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa yang disebut P5 itu adalah salah satu inovasi yang patut kita apresiasi. Anak-anak tidak lagi hanya duduk manis di kelas mendengarkan guru berceramah sampai bosan, sampai mereka ngantuk, tapi mereka itu terlibat aktif dalam proyek-proyek yang nyata, yang mengasah pikiran mereka, yang mengasah kemampuan berpikir kritis mereka, dan berpikir berkolaborasi dengan siswa yang lain. Jadi mereka itu belajar memecahkan masalah lingkungan di sekitar sekolahnya mereka sendiri, menggali budaya lokal, maupun bahkan membuat inovasi sederhana yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar mereka. Jadi struktur kurikulum yang lebih sederhana juga memberikan angin yang segar, nafas yang segar. Dulu anak-anak kita itu dipaksa mempelajari begitu banyaknya mata pelajaran dalam waktu bersamaan sampai mereka kewalahan dalam artian nggak bisa ngatur jam tidurnya, kewalahan memanajemen waktunya sendiri. Sekarang dengan pengurangan jam pelajaran dan fokus pada materi esensial, anak-anak di Indonesia itu punya waktu yang lebih untuk benar-benar memahami apa yang mereka pelajari. Jadi konsep lebih sedikit tetapi lebih mendalam seperti itu. Ini menurut saya jauh lebih masuk akal ketimbang mengejar target kurikulum yang padat tapi dangkal. Jadi kita juga harus jujur ya, harus mengakui bahwa implementasi kurikulum merdeka itu tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Tantangan terbesar justru ada pada kesiapan para guru yang ada di Indonesia. Selama puluhan tahun mereka itu terbiasa dengan sistem yang serba infrastruktur, yang serba struktur dan seragam seluruh Indonesia. Tiba-tiba muncullah kurikulum merdeka. Tiba-tiba mereka itu dituntut untuk kreatif dan fleksibel. Tentu itu tidak mudah. Banyak guru yang masih bingung bagaimana cara mereka itu mengimplementasikan kurikulum itu dengan benar. Jadi pelatihan dan pendampingan untuk guru itu menjadi kunci utama suatu keberhasilan. Pemerintah memang sudah menyediakan platform Merdeka Belajar dengan berbagai sumber daya pembelajaran, tetapi tidak semua guru itu punya akses atau kemampuan untuk memanfaatkan secara optimal. Apalagi di daerah-daerah yang terpencil, yang infrastrukturnya itu terbatas, infrastruktur internet terbatas. Disparasi kualitas pendidikan antar daerah itu juga menjadi keprihatinan kita bersama. Sekolah di kota besar itu mungkin sudah siap dengan fasilitas lengkap dan guru-guru yang terlatih, tapi bagaimana dengan sekolah yang di desa atau daerah yang terpencil? Jangan sampai kurikulum merdeka itu justru memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah di Indonesia yang daerah-daerah yang kurang maju. Yang tidak kalah penting adalah sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat. Banyak orang tua yang masih berpikir dengan paradigma lama, mengukur keberhasilan anak dengan nilai rapot. Mereka itu khawatir kalau anaknya tidak belajar dengan sistem yang drill, yang ketat, maka tidak akan bisa bersaing di masa depan. Padahal dunia kerja saat ini itu justru lebih membutuhkan orang-orang yang kreatif, adaptif, dan punya kemampuan berpikir kritis seperti itu. Seperti sistem penilaian dalam kurikulum merdeka juga perlu kita perhatikan. Penilaian tidak lagi hanya berdasarkan ujian tertulis, tapi juga proses pembelajaran, proyek dan pengembangan karakter siswa. Jadi ini bagus dalam konsep, tetapi dalam praktiknya butuh instrumen penilaian yang lebih kompleks dan objektif. Jadi guru itu perlu dilatih untuk bisa menilai dengan adil dan komprehensif. Dari segi anggaran, implementasi kurikulum ini juga membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Jadi pelatihan guru, pengembangan fasilitas pembelajaran, dan penyediaan teknologi pendukung, semuanya itu butuh dana. Jadi pemerintah mau gak mau harus berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pendidikan secara optimal, tidak hanya untuk infrastruktur fisik tapi juga
pengembangan kualitas sumber daya manusia. Jadi meski begitu kita patut optimis dengan arah yang dituju kurikulum merdeka. Jadi beberapa sekolah yang sudah mengimplementasikannya melaporkan peningkatan antusiasme belajar siswa. Jadi anak-anak itu lebih senang ke sekolah karena apa? Karena pembelajaran mereka itu jadi lebih menarik dan relevan dengan kehidupan nyata mereka sendiri. Guru juga mulai merasakan kepuasan mereka ketika melihat kreativitas mereka diapresiasi dan hasil pembelajarannya itu lebih bermakna. Dalam jangkauan panjang kita itu berharap kurikulum merdeka itu bisa menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki karakter yang kuat, kemampuan adaptasi yang tinggi dan kesiapan menghadapi tantangan di masa depan. Di era yang serba cepat dan penuh ketidakpastian ini, kemampuan belajar sepanjang hayat dan berpikir kritis itu menjadi lebih penting ketimbang sekedar menghafal berbagai fakta-fakta. Jadi sebagai masyarakat kita itu punya peran dalam mensukseskan implementasi kurikulum ini. Orang tua itu perlu mengubah mindset tentang definisi keberhasilan anak. Dunia usaha dan industri itu perlu mendukung dengan memberikan kesempatan magang dan kolaborasi dengan antar sekolah. Jadi masyarakat luas itu perlu memberikan dukungan moral dan tidak terjebak pada skeptisisme yang berlebihan seperti itu. Jadi kurikulum merdeka itu bukanlah solusi ajaib yang bisa menyelesaikan semua permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia dengan sekejap. Tetapi ini merupakan langkah yang tepat ke arah yang benar, seperti halnya kemerdekaan bangsa yang tidak diraih dalam satu malam aja, tetapi kemerdekaan itu diraih dalam belajar juga butuh proses perjuangan yang cukup panjang. Yang terpenting adalah komitmen untuk semua pihak untuk terus ikut melakukan evaluasi dan perbaikan. Jadi kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dinamis, bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi kita itu harus berani mengakui kekurangan dan terus berinovasi untuk menghasilkan sistem pendidikan yang benar-benar melayani kepentingan terbaik anak-anak Indonesia. Jadi ayo kita dukung kurikulum merdeka dengan kritik yang membangun, bukan skeptisisme yang menghambat. Masa depan bangsa itu ada di tangan anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah saat ini. Mereka itu berhak mendapatkan pendidikan yang terbaik, yang tidak hanya mempersiapkan mereka saat ujian saja, tetapi mereka mempersiapkan untuk kehidupan yang sesungguhnya, yang real di kehidupan nyata seperti itu. Mungkin cukup itu opini saya terkait kurikulum merdeka di Indonesia saat ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.